Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lil Sylvia Rahayu dari SMK Brantas Karangkates. Saya kelas 12 Listrik 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori penerangan jalan umum atau PJU. Penerangan jalan umum atau biasa disingkat dengan PJU adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari, sehingga mempermudah pejalan kaki, bersepeda, dan pengendara kendaraan dapat melihat pada malam hari. Satu, menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan. 2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan. 3. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penggunaan jalan, khususnya pada malam hari. 4. Mendukung keamanan lingkungan. 5. Membeli keindahan lingkungan jalan. Satu. Perencanaan penerangan jalan terkait dengan hal-hal berikut ini. A. Volume lalu lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan seperti pejalan kaki, penggayuh sepeda, dan lain-lain. B. Tipikal potongan melintang jalan, seperti situasi layout jalan dan persimpangan jalan. C. Geometri jalan, seperti alinyemen horizontal, alinyemen vertikal. D. Tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan. E. Pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya atau lampu. F. Tingkat kebutuhan biaya operasi, biaya pemeliharaan, supaya perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis. G. Rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya. H. Data kecelakaan dan kerawanan lokasi. 2. Tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan jalan antara lain sebagai berikut. A. Lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan. B. Tempat-tempat di mana kondisi lengkung horizontal atau tikungan tajam. C. Tempat yang luas seperti persimpangan dan tempat parkir. D. Jalan-jalan berpohon. E. Jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median. F. Jembatan sempit atau panjang, seperti jalan layang dan jalan bawah tanah atau terowongan. G. Tempat-tempat lain, seperti lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya. 1. Jenis lampu penerangan jalan ditinjau dari karakteristik dan penggunaannya. Lampu tabung fluorescens. Lampu tabung fluorescens ini mempunyai efisiensi 60-70. Efisiensi ini cukup tinggi, tetapi berumur pendek. Jenis lampu ini masih dapat digunakan untuk hal-hal yang terbatas, seperti untuk jalan kolektor dan lokal. Lampu gas merkuri. Lampu gas merkuri ini mempunyai efisiensi 50-55. Efisiensi ini rendah, tetapi umur panjang dan ukuran lampu kecil. Jenis lampu ini masih dapat digunakan secara terbatas, seperti untuk jalan kolektor, lokal, dan persimpangan. Lampu gas sodium bertekanan rendah atau shock. Lampu shock ini mempunyai efisiensi 100-200.
Efisiensi ini sangat tinggi. Lampu shock juga mempunyai umur cukup panjang dan memiliki ukuran lampu besar, sehingga sulit untuk mengontrol cahayanya, dan cahaya lampu sangat buruk karena warna kuning. Jenis lampu ini dianjurkan digunakan karena faktor efisiensinya yang sangat tinggi, seperti untuk jalan kolektor, lokal, persimpangan, penyeberangan, terowongan, dan tempat peristirahatan atau rest area. Lampu gas sodium tekanan tinggi atau SON. Lampu SON ini mempunyai efisiensi 110. Efisiensi ini tinggi. Lampu SON juga mempunyai umur sangat panjang dan memiliki ukuran lampu kecil, sehingga mudah pengontrolan cahayanya. Jenis lampu ini sangat baik dan sangat dianjurkan untuk digunakan, seperti untuk jalan tol, arteri, kolektor, persimpangan besar atau luas. 2. Rumah lampu penerangan atau lantern dapat diklasifikasikan menurut tingkat perlindungan terhadap debu atau benda dan air. Hal seperti ini dapat diindikasikan dengan istilah IP atau Index of Protection atau indeks perlindungan yang memiliki dua angka. Angka pertama menyatakan indeks perlindungan terhadap debu atau benda, dan angka kedua menyatakan indeks perlindungan terhadap air. Sistem IP merupakan penggolongan yang lebih awal terhadap penggunaan peralatan yang tahan hujan dan ditandai dengan lambang. Semakin tinggi indeks perlindungan atau IP, maka semakin baik standar perlindungannya. Pada umumnya, indeks perlindungan atau IP yang sering dipakai untuk klasifikasi lampu penerangan adalah IP23, IP24, IP25, IP54, IP55, IP64, IP65, dan IP66. Pencahayaan pada ruas jalan. Kualitas pencahayaan pada suatu jalan diukur berdasarkan metode iluminansi atau luminansi. Meskipun demikian, lebih mudah menggunakan metode iluminansi karena dapat diukur langsung di permukaan jalan dengan menggunakan alat pengukur kuat cahaya. Untuk dapat memilih jenis dan kualitas lampu penerangan jalan, kita dapat melihat nilai efisiensi, umur rencana, dan kekontrasan permukaan jalan dan objek. Penempatan lampu penerangan. Penempatan lampu penerangan jalan harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan pemerataan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan, keselamatan, dan keamanan bagi pengguna jalan. Pencahayaan yang lebih tinggi di area tikungan atau persimpangan dibandingkan pada bagian jalan yang lurus. Arah dan petunjuk atau gude yang dijelaskan bagi pengguna jalan dan pejalan kaki. Selanjutnya, batasan penempatan lampu penerangan jalan tergantung dari tipe lampu, tinggi lampu, lebar jalan, dan tingkat kemerataan pencahayaan dari lampu yang akan digunakan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.